peliharaan. Rumahnya di Sangkar. Nah, hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi sama Bunda dan di video ini kita mau berbagi tentang buku aktivitas atau activity book yang mana diperuntukkan untuk anak biasanya anak usia preschool, yaitu 3 tahun menuju ke sekolah. Nah, sebelumnya di sini aku mau kasih tahu activity book itu apa sih. Saat anak-anak di rumah, mereka membutuhkan banyak aktivitas yang untuk mengisi waktu luang mereka. Jadi daripada cuma nonton TV aja, jadi kita bisa kasih mereka buku-buku aktivitas seperti activity book yang akan aku rekomendasikan ini, yang mana akan membuat si anak sibuk untuk mengerjakan karena isi bukunya yang memang interaktif gitu. Jadi buku activity book itu memang bukan berupa buku bacaan atau buku cerita yang mana sebenarnya harus kita ceritain, harus read aloud gitu-gitu, tapi lebih kayak ke aktivitas yang anak sendiri yang mengerjakan dengan tangannya, yang dia tuh akan sibuk dengan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di buku. Jadi buku-buku ini bukan cuman pelajaran, sebenarnya isinya lebih kayak ke aktivitas yang menyenangkan tapi tetap bisa mengasah kemampuan lewat tugas-tugas yang diberikan di dalam buku aktivitas. Sejak bayi sebenarnya anak-anak itu udah diberikan buku aktivitas sesuai dengan usianya gitu. Tapi kalau misalkan untuk anak bayi, biasanya activity book itu lebih kayak ke buku-buku untuk mengasah sensorik dan motorik mereka dalam hal seperti indera perabanya, lebih kayak ke buku-buku touch and feel atau buku-buku yang ada papetnya yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan di sini activity book yang aku jelasin ini adalah untuk anak-anak usia 3 sampai 6 tahun, mereka mempersiapkan menuju ke sekolah. Jadi apa aja? Salah satunya adalah aktivitas seperti menulis, berhitung, mewarnai, menggambar, menempel, menggunting, terus ada mengeja, mengelompokkan, terus selain itu juga banyak memperkenalkan hal-hal baru seperti memperkenalkan sains. Sains juga banyak, kita bisa memperkenalkan mereka dari tata surya, terus kedokteran, dari organ-organ tubuh manusia, terus menebali huruf, mengelompokkan, mencocokkan, membedakan, dan masih banyak lagi. Selain itu, untuk activity book yang mengandung pengenalan, misalkan kayak kita mengelompokkan hewan ternak dengan hewan peliharaan, kayak gitu-gitu kan, itu bisa menambahkan nalar selain menambah pengetahuan, juga menambahkan nalar berpikir si kecil. Oke, langsung aja aku bakalan spill satu-satu. Di sini ada 6 buku yang aku punya, buku aktivitas. Yang paling pertama adalah buku Playtime. Nih, ini aku udah beliin untuk Pica itu dari usia 2 tahunan, mungkin 2,5 atau berapa, pokoknya sebelum 3 tahun. Jadi di sini tuh bukunya gede, board book. Ini harganya 99.000 harga normalnya. Dan dia waktu itu open PO, dia selalu open PO dan setiap open by diproduksi gitu. Setiap produksi open produksi terus dijual, itu berbagai macam tema. Jadi mereka nggak akan produksi ulang atau ada batch 2, batch 3 kayak gitu. Jadi setiap batch itu mereka produksi dengan tema yang berbeda. Nah, waktu itu Pica belinya yang tema transportation. Jadi sebenarnya ada banyak, kayak tema yang pertama itu ada animal, itu lebih kecil lagi. Terus ada yang tata surya, ada yang antariksa atau tata surya. Terus ada kayak macam-macam, pokoknya ada banyak banget, ada hijaiyah, bahkan ada yang kayak gitu-gitu. Ini dari Visi Mandiri. Isinya aktivitasnya yang transport itu masih kayak buku-buku usia 2-3 tahun ya, masih kayak ini nih, ada flip, ada tutup buka buku. Terus dia di sini aktivitasnya lebih kayak ke menebali huruf, kayak gitu, perkenalan. Nah, ini ada buka tutupnya. Terus ada nih mengikuti garis. Nah, menebali garis. Terus kayak apa lagi deh? Pica belajar apa lagi? Nah, ini mencocokkan antara kayak kepala pesawat atau helikopter dengan buntutnya, pantatnya. Terus ini kayak menebali garis, terus mau menulis juga, dan pengenalan lainnya nih, misalkan memilih mana yang transportasi yang kecil, misalnya nggak kelihatan saya, transportasi yang kecil mana, yang besar yang mana, nanti dilingkarin kayak gitu-gitu, lebih kayak gitu. Dan ini white print.
Jadi kalau wipe clean dia bisa dihapus. Jadi setiap dipakai dihapus lagi kayak gitu-gitu. Nah, so far kayak gini sih isinya, dan ini memang tiap halaman itu interaktif banget. Tiap halaman ada aktivitasnya. Buku yang kedua, ini aku ada buku aktivitas dokter. Nah, ini juga aku belinya pas open PO kayak Playtime. Ini tuh dia ada satu paket, dokter, aku seorang dokter, dan juga yuk ke dokter gigi. Jadi ada dua kedokteran gigi sama yang kedokteran yang biasa. Terus dia tuh dapat satu paket itu, sebentar sayang, satu paket itu dia dapat tas kayak gini tuh. Jadi terus ada beberapa, nanti akan aku kasih tahu di sini dapatnya apa aja. Dia tuh kayak ada alat-alatnya, alat-alat kedokterannya, tapi nggak banyak. Terus ada stiker-stiker buat nempelnya juga. Ini wipe clean tapi bukan board book, jadi kayak kertas glossy biasa. Dan isinya menarik banget. Jadi di sini nih kayak setiap halamannya juga ada ada aktivitasnya, nggak jauh beda sih kayak yang tadi. Kayak menebak garis-garis, terus memilih misalkan mana yang temukan alat apa yang ada di sini kayak gitu-gitu. Terus alat kedokteran mana, terus ini kalau misalkan sakit dia harusnya menggunakan transport alat apa kayak gitu. Terus mencocokkan, terus mencocokkan juga dengan sesuai warna. Terus ini mencocokkan bayangan dengan gambar aslinya. Terus ini kayak mencari alat yang mirip seperti ini. Ini mengajarkan ketelitian juga ya buat si kecil. Jadi si kecil tuh jadi kayak lebih sibuk gitu, kayak merhatiin, harus teliti banget, harus benar gitu. Terus ini membedakan yang panjang dengan yang bulat. Terus ini mencocokkan yang ada di organ tubuh dengan masing-masing isi. Jadi anak tuh belajar sains, belajar biologi, belajar organ tubuh dalam, nggak cuma yang di luar, nggak cuma mata, hidung, mulut di luar kayak gimana, tapi dia juga tahu nih sampai ke dalam-dalam pelajaran SD. Terus ini juga ada informasinya untuk apa. Jadi kita bisa sekalian read aloud kalau misalkan anak tanya ini tuh lambung buat apa, ini tuh buat apa bunda, kayak gitu-gitu. Terus kayak gini nih, cari yang berbeda kayak gitu-gitu. Terus ada juga menebali huruf juga. Tuh dia mencari lagi yang beda kayak gitu. Terus belajar berhitung juga ada nih, ada pelajaran berhitungnya, ini tambahan, ini pengurangan. Dan yang terakhir ini nempel stiker gitu. Nah, mana ya nih? Jadi ini karena udah dipakai anak Pica dari usia 2 tahun, jadi dia udah nyoret-nyoret. Jadi ini udah ditempel-tempel sama dia tuh. Jadi ada bagian halaman untuk nempel stiker juga, nggak cuman buat nyocok-nyocokin doang, tapi ada stikernya. Dan untuk si dokter giginya juga nggak jauh beda. Nih, dulu. Nah, ini ada anatomi gigi, terus di sini ada macam-macam gigi. Jadi kayak edukasi juga ya buat si kecil. Terus ini kalau misalkan dia nggak rajin sikat gigi, giginya sakit kebanyakan makan gula gitu-gitu, terus dia jadi tahu kan mana gigi tadi dulu sayang sebentar. Emot yang sedih berarti giginya rusak, tuh ada kuman-kumannya. Nah ini kan kalau yang gigi sih lebih banyak pengetahuannya ya dibanding aktivitasnya. Ini aktivitasnya nggak terlalu banyak. Ini aktivitasnya cukup bagus juga nih, karena ini benar-benar bikin anak ketelitian si kecil, dia mencocokkan sedetail ini tuh. Jadi kadang-kadang anak aku juga suka salah juga. Nah, dan sebagainya kayak gini so far. Dan dia juga ada hadiah-hadiah kayak alat buat di kedokteran gigi gitu. Jadi itu juga bisa dibuat mainan, dia main dokteran juga. Untuk buku aktivitas dokter ini aku beli harganya itu sekitar 70 atau 80 ribuan gitu. Tapi kalau misalkan Mams mau beli harga ready-nya, itu ready di marketplace, nanti linknya akan aku taruh. Ini harganya 99 ribuan. Dapat satu paket 2 buku, dapat bagnya, dan juga ada alat-alat sama kayak stiker-stiker kayak gitu. Yang ketiga, ini ada buku Mau Jadi Apa Ya. Nah, ini bukunya ada bonus flashcardnya. Jadi flashcardnya itu adalah macam-macam profesi, kayak misalkan astronot, terus ada dokter dan sebagainya. Jadi kita bisa sekaligus belajar mencocokkan yang di buku, antara yang di buku sama si flashcard ini untuk tebak-tebakan ini tuh profesi apa, yang ini ayo pilih, cari di di flashcard ini yang mana yang cocok kayak gitu. Nih coba Bunda pinjem. Nah, di sini isi bukunya dia sama ya, wipe clean juga. Jadi bisa ditulis-tulis. Kalau activity book itu memang harusnya wipe clean. Nah, ini dia sekaligus belajar huruf juga. Jadi profesinya itu A sampai Z. Jadi kayak ini A astronot. Terus setiap halaman, setiap profesi itu dia ada materinya, ada pelajaran dia untuk, misalkan ini kayak mes gitu ya, kayak jalan. Terus kalau misalkan ini B, bidan. Nah, di sini dia sekaligus aktivitasnya adalah menebalkan huruf angka-angka kayak gitu. Sekaligus kita belajar huruf, belajar angka juga, belajar berhitung juga, belajar nulis juga karena nebalin gitu kan.
Terus misalkan ini apa, Cama, ntar dia cari apa. Nah ini D, dokter, ntar dia cari apa, mencocokkan apa. Nah ini E juga sama. Jadi setiap halaman itu pasti ada yang dikerjakan. Jadi bukan cuma ngeliat, bukan cuma baca kayak gitu. Jadi setiap hurufnya ada aktivitasnya. Nah ini anak bisa ngerjain masing-masing sekaligus memperkenalkan mereka kepada suatu profesi-profesi yang ada kayak gitu. Dan ini seru banget karena ada flashcardnya juga. Jadi menarik ya dan interaktif. Ini aku beli PO juga. Harga PO tuh kalau nggak salah 95.000, dijual sekarang 90 ribuan sampai 125. Harganya cukup pricey kalau misalkan beli ready. Waktu itu aku beli ikutan PO itu nggak sampai 90.000, jadi murah banget. Waktu itu aku ikutan PO di Just Tip Bunda Pica, Just Tipan aku. Jadi kalau mau gabung bisa beli buku-buku murah, bisa join di situ. Tapi kalau misalkan nggak mau join juga nggak apa-apa, kalian bisa langsung mau check out, nggak mau ikut PO, misalkan kalian mau beli langsung, kalian bisa langsung klik, nanti semua buku-buku ini akan aku kasih linknya di description box. Berikutnya ada buku Balitapedia. Sebenarnya ini harusnya di awal, ini punyanya dari awal. Aku punya ini paling pertama. Ini kalau nggak salah ini buku aktivitas pertama Pica. Ini ada dapat 3 buku, tapi aku cuma spill satunya aja. Jadi satu paket itu harganya 129.000 dapat 3 buku. Tapi yang buku aktivitasnya cuma yang ini doang. Jadi aku spill yang ini doang. Tapi nggak bisa dibeli satuan ya. Jadi harus sepaket. Itu aku beli kalau nggak salah sekitar 100 ribuan waktu PO juga. Itu PO pertama itu tahun 2020. Waktu itu masih murah banget. Sekarang harga ready-nya masih range-nya antara 110, 120, 130 kayak gitu. Tapi dapat 3 buku. Nah, kalau ini simpel banget sebenarnya. Moms bisa kasih, di sini sih dia infonya untuk usia 3 tahun, tapi menurut aku Moms bisa kasih ini tuh dari usia 2 tahun atau 2,5 tahun, karena di sini dia sekali besar-besar lebih kayak gini. Jadi pengenalan kayak lebih colorful juga ya. Jadi cocok banget untuk anak-anak yang masih harus distimulasi dari indera warna, baru mengenal warna kayak gitu-gitu. Sekaligus dia belajar angka-angka, huruf-huruf. Nah gini. Kalau misalkan belum bisa nulis-nulis, misalkan kalau masih 2 tahun, kalian bisa ajarin pakai ini dengan huruf-huruf karena dia besar-besar gitu menurut aku. Jadi waktu Pica baru beli ini, aku udah kasih buku ini untuk ngajarin dia huruf sekaligus pengenalan, misalkan namanya. Jadi setiap ada huruf, misalkan ada nama binatangnya, atau ini huruf ada nama benda atau apapun. Jadi terus pengenalan hijaiyah dan sebagainya. Nanti kalau misalkan udah 3 tahun bisa dipakai untuk melatih mereka menulis alfabet, menulis angka, dan menulis hijaiyah. Nah ini juga bagus dipakai dari usia 2 tahun, sedini mungkin. Yang kelima, ini ada worksheet for preschool. Ini aku beli harganya 65.000, dapat satu buku kayak gini sama setnya, dapat gunting, dapat lem, sama dapat spidol. Dan ini bukunya white clean ya. Nah ini lebih worksheet banget. Ini harus ini dipakai, nggak bisa dari 2 tahunan seperti buku-buku yang lain. Mungkin buku-buku yang sebelumnya aku rekomendasikan bisa dipakai sebelum 3 tahun, tapi kalau ini harus udah 3 tahun ya, atau setidaknya menuju 3 tahun. Karena menurut aku kalau anak masih 2 tahun lebih dikit atau 2 tahun setengahan gitu, mereka belum terlalu detail atau belum terlalu menarik buat mereka. Jadi ini tuh worksheetnya lebih kayak ke anak-anak TK-an. Jadi di sini dia banyak banget materinya, dia ada lembarannya, ada banyak. Dia bisa buat menggunting, menebali, mewarnai, dan menempel. Jadi di sini yang pertama nih yang aku perkenalkan, dia ada gunting-gunting garis dulu. Nah ini Pica sudah mulai menggunting. Terus ini dia mengerjakan puzzle. Jadi di sampingnya itu dia ada potongan puzzle, dia gunting-guntingin sendiri. Terus habis itu dia tempelin pakai lem yang tadi. Dan semakin ke belakang semakin kompleks untuk mengguntingnya. Kalau ini mungkin yang kayak sederhana-sederhana. Nah makin kesini nih udah bentuknya tuh udah bukan kotak-kotak lagi, bukan panjang-panjang lagi, tapi udah kayak bulat, udah kayak ini awan, keriting-keriting. Jadi tingkat kesulitan mengguntingnya udah semakin kompleks. Terus di sisi sini juga kayak kotak-kotak ini masih kotak-kotak, dia harus mencocokkan alat. Misalkan kalau pel yang mana, ember yang mana, kayak gitu-gitu. Terus ini misalkan area parkir disesuaikan, jadi di sininya tuh ada tulisan hurufnya A. Jadi dia harus nyesuaiin mobil A ini di parkirnya di parkiran A yang mana, kayak gitu-gitu. Nah ini kayak gini nih bentuk. Dia nggak cuma menggunting dan menempel, belajar menggunting dan menempel, tapi dia juga belajar untuk mengelompokkan mana bentuk bulat, mana bentuk persegi, kayak gitu. Nah ini belum semua dikerjain sama Pica, baru sebagian.
Terus ini membuat pola, dan makin kesini nih dia mengelompokkan baju kotor, mana baju bersih, kayak gitu-gitu. Ini banyak banget variannya. Nih kayak hewan, ada hewan ternak, ada hewan peliharaan, ditaruhnya di mana. Jadi kita bisa ngajarin yang mana nih hewan ternak kayak gimana. Oh, hewan ternak itu yang bisa dimakan, yang bisa dimanfaatkan. Mana yang bukan hewan, mana yang hewan peliharaan, kayak gitu. Kita sekaligus mengajarkan dia untuk membedakan jenis-jenis hewan kayak gitu. Jadi dia ikut mengelompokkan gitu. Jadi dia tahu, itu kan menambah pengetahuan juga ya. Jadi nggak cuma suruh ngerjain gunting atau nempel doang gitu, tapi dia juga dapat insight baru, dapat ilmu baru, pengetahuan baru, dan juga nalar. Dia juga ikut berpikir gitu. Nah, ini bentuk tuh. Terus dari mengelompokkan, masih mengelompokkan lagi. Terus di potongan-potongan. Pokoknya tiap halamannya tuh dia beda-beda ya. Tuh, ini melengkapi materinya. Jadi setiap halaman dia temanya berbeda-beda. Nah, ada juga ini memasangkan alat kebersihan diri, terus membedakan, mencari pasangan, sortir, dan lain-lain. Ini masih banyak banget. Ini banyak banget. Di sini belakang-belakang dia ada meletakkan benda sesuai ruangan, tapi masih digunting juga. Harus semuanya digunting. Ada aktivitas mengguntingnya memang. Terus di sini ada kayak mewarnai anggota keluarga, dan semakin kesini semakin kompleks kayak gini. Terus selain ada mewarnai juga dia ada halaman mewarnai juga lumayan banyak ya. Ada belajar angka, ini jadi kayak buat nulis juga. Terus mengenal lampu lalu lintas, dan menjiplak tangan, nah gitu. Jadi ada banyak banget ya. Ini juga ada menebalkan huruf di sini juga, tapi nggak terlalu banyak untuk menebalkan huruf, lebih kayak ke aktivitas menggunting, menempel, dan mengelompokkan setiap halaman. Ini bagus banget, ini harus punya juga kalau misalkan anaknya, biar anaknya tuh lebih interaktif, lebih sibuk gitu, lebih mengerjakan. Dan itu banyak banget, setiap halamannya itu banyak banget tema yang bisa menambah pengetahuan baru gitu buat si kecil. Nah, buku berikutnya ini ada My Activity Book dan My Coloring Book, tapi ini bukan wipe clean seperti yang tadi kan. Kalau yang si worksheet juga, yang tadi juga bukan wipe clean, tapi dia lebih banyak menggunting, nggak ada menebalkan. Jadi ini tuh nggak bisa dihapus lagi. Ini kurang lebih sih sama isinya, nggak jauh beda sama yang worksheet tadi, preschool tadi tuh. Tapi dia kertasnya ya kertas bukan wipe clean, dan lebih kompleks isinya gitu. Kayak ini dia lebih kayak mencari kata. Terus ada math juga, ada lebih kayak menghitung. Mewarnainya pun nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi tuh kan mewarnainya lebih kayak pola-pola besar, ini kayak lebih kayak pola-pola kecil. Jadi menurut aku ini bisa digunakan kalau misalkan udah kelar yang si preschool ini kayak gitu. Karena ini lebih susah lagi, lebih di atasnya si worksheet tadi. Tuh kayak ini kayak melengkapi kata, yang mana anak kan harus bisa nulis dulu dong berarti sebelum dia ngisi ini, karena dia nggak cuma untuk melengkapi, tapi dia juga harus belajar nulisnya juga kayak gitu. Nah ini dan buku ini sih kurang ini ya menurut aku, karena dia nggak wipe clean juga, tapi aktivitas menulisnya lebih kayak yang nggak bisa dihapus. Jadi kalau misalkan salah ya udah gitu, nggak bisa. Kalau yang kayak menulis gini, aku lebih kayak merekomendasikan buku wipe clean, kecuali kan yang ini. Kalau ini kan memang harus digunting-gunting kan, jadi memang harus kertas-kertas biasa. Tapi kalau misalkan kayak gini yang lebih belajar mencocokkan iniin arah kayak gitu kan, bagusnya memang wipe clean. Jadi kalau salah bisa dihapus lagi. Terus buku yang kedua ini ada My Coloring Book. Jadi ini khusus coloring, dia lebih tipis. Ini isinya kayak gini. Pokoknya mewarnai semua. Ini aku beli pakai satu paket, tapi ini lebih murah. Memang ini paling murah. Harganya cuman 30 ribuan gitu, dapat 2 set gini. Oke, segitu aja rekomendasi buku-buku aktivitas untuk anak usia 3 tahun ke atas. Semoga bermanfaat untuk mama semua.